ini. Ini kerusakan yang sering terjadi pada kipas ini adalah di bagian dalam kabel yang di dalam ini ada yang putus karena pengaruh ini kan, kalau mutar kan dia nengok ke kanan kiri kan, jadi kabelnya ini seperti diuntir-untir kayak gini, sehingga lama-kelamaan menjadi putus. Oke, cara melihat apakah ada putus di dalam, kita buka dari sini, dari speednya ini kita lihat dari dalam. Yang model ini memang rumit. Kita cari yang ya seperti ini. Mudah-mudahan tidak patah. Oke, sudah kita zoom, akan kita jelaskan. Nah, ini kabel yang warna birunya dipotong. Nah, artinya modis jumper. Ini jadi kabel warna biru diganti dengan kabel ini. Ya, seperti ini. Ini memang seharusnya ke sini. Tapi ini karena mau di jumper, tapi kenapa nggak berhasil? Mungkin salah prediksi. Oke, kita cek dulu nampaknya. Kemudian kita tes dengan menggunakan tester. Kita tes dulu. Lihat seperti ini. Kabel warna biru yang satu ke warna biru, yang satu ke kabel 3 warna. Nah, ini 3 warna, ini yang warna untuk speed 1 tidak nyambung, speed 2 juga tidak nyambung, speed 3 juga tidak nyambung. Ini kalau hidup, kalau normal ini harus gerak, ini harus naik sedikit jarumnya. Ini tidak sama sekali. Kemudian lanjut ke atas ini, yang ini bawah abu-abu ini, abu-abu. Kemudian atas dengan warna kuning apa nyambung. Lihat jarum ini gerak ya. Speed 1 dihubungkan dengan speed 2 gerak, dengan speed 3 ini kabel lain ya. Jadi dugaan sementara kerusakan pada termos. Jadi kalau kabel warna biru ini kita tes seperti ini, tidak gerak sama sekali, 2-3 tidak nyambung, itu berarti termofiusnya kemungkinan besar. Tapi kalau salah satu atau dua, ataupun ya salah satu atau dua nyambung, kemudian yang tidak nyambung, yang lain tidak nyambung, itu berarti ada putus di dalam jalur kabelnya. Oke, ini karena ini tiga-tiganya ini bisa nyambung semua, maka akan kita lihat termosnya. Oke, lanjut. Oke, kita akan bongkar bagian dinamonya. Ya, sekalian kita tunjukkan tahap-tahapan membongkar kipas angin. Ini dicopot dulu. Kemudian
Bentar, ini perlu tang, kita bongkar. Ini dibengkokkan biar selingnya bisa keluar, guys. Oke, bisa keluar seperti ini. Aduh. Oke, bisa keluar. Kemudian kapasitornya juga dilepas biar kerjanya bisa nyaman, tidak ada hambatan. Oke, seperti ini. Kemudian baru dinamonya. Karena ada permintaan dari salah subscriber kita, hanya kurang dekat, jadi kita perdekat, kita zoom biar lebih jelas. Cara bongkarnya seperti ini, dilepas ya, dilepas ke depan. Ini menggunakan piring yang bagian depan, yang bagian belakang tidak. Ini. Oke, mari kita cek dulu bagian-bagian mana yang tidak normal. Aduh. Oke, kita lihat. Jadi ini sepertinya sekilas tidak ada masalah. Ini kita pisahkan dulu, hati-hati jangan sampai ada yang putus. Kita mau melihat bagian termofuse-nya. Iya. Mana yang menghubungkan termofuse-nya? Ini kabel biru dengan satunya. Iya, di sini. Ini kabel biru. Apakah ada yang tidak beres? Kabelnya ini nyambung semua. Kita tes apakah termofuse-nya rusak. Oh iya. Oh iya, ternyata termofuse-nya. Ini lihat. Biar lebih jelasnya, ini termofuse-nya kita keluarkan. Nah, antara kaki satunya. Oh iya, benar-benar mati termofuse-nya. Karena pada ini tidak bergerak. Pada avometer jarumnya tidak bergerak, jadi fix termofuse-nya yang mati. Oke, akan kita ganti. Oke, sudah kita siapkan ini termofuse otomatis. Beda dengan ini yang bawaan ini. Yang ini kalau sekali putus harus diganti ya. Kalau suhunya sudah mencapai 135 derajat Celcius, panasnya sudah sampai 135 derajat Celcius, maka dia akan mati, terbakar, putus sendiri. Nah, berbeda dengan yang satunya ini biasa pada dinamo-dinamo pompa air ataupun dinamo-dinamo besar. Ya, ini fungsinya sama, cuman kalau ini
ketika panas berlebih dia akan otomatis memutus, tapi setelah dingin lagi dia akan nyambung lagi. Nah, jadi tidak perlu mengganti-ganti. Misalnya sampai terlalu panas, cukup didinginkan dulu, sudah bisa. Namun juga harus kita cari penyebabnya kenapa bisa panasnya berlebih. Bisa karena asnya seret, bisa karena kapasitornya lemah. Itu. Oke, akan kita solder dulu. Enggak mau lengket, ini minta dikerok. Oh, bisa. Kemudian bagian sini kita solder. Kita pasang seperti sedia kala, seperti ini. Atau kalau ingin sebentar, kita solder dengan cara seperti ini. Oke, sudah kenceng. Apakah ya sudah kenceng? Nah, maksudnya kita bikin seperti ini, langsung digeser ke sini, langsung tertutup soldernya. Nah, sudah tertutup. Kita rapikan lagi. Oke, sudah kita rapikan. Ini kita bikin seperti ini, termobiusnya biar langsung nempel dengan gulungan, jadi benar-benar sensitif. Jadi ketika panas berlebih langsung respon, kemudian bisa mengamankan gulungan. Oke, sekarang sudah aman. Kita kembali ke ini, ke yang tadi kita lihat. Nah, yang kita cek tadi. Nah, kita tes lagi. Ini kabel warna biru, kita hubungkan dengan warna apa ini? Speed 1. Sudah bergerak pada avometer. Kemudian speed 2 sudah bergerak. Speed 3 warna merah juga sudah bergerak jarumnya. Berarti kerusakannya hanya pada termobiusnya. Namun tidak hanya sampai di situ. Nah, ini akan kita kembalikan dulu seperti sedia kala. Ini tadinya mau dicember, tapi karena mungkin kurang tuntas tutorialnya, jadi nggak berhasil. Kita nah ya tadi
Oke, sudah kita rakit. Apakah sudah berputar? Kita colokkan dulu. Ya, sudah berputar. Cukup kuat putarannya. Alhamdulillah.